Oke, Pak Jenderal, ini kita tahu kemarin jadwal pemeriksaan sebenarnya untuk Pak Rudi Tanu ya, gitu. Pak Jenderal sebagai kuasa hukum Pak Rudi sendiri, ini kan dinilai mangkir ya Pak Jenderal, karena beliau tidak hadir sebagai saksi ya Pak Jenderal ya. Sebagai saksi. Oke, Ya. ini gimana Pak Jenderal ini dianggap mangkir seperti apa nih Pak Jenderal? Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi peristiwa ini pengen saya luruskan dulu semuanya ya. Dengan tidak mengaburkan hukum dan kita mematuhi hukum, substansi hukum, dan juga kebenaran hukum. Kebetulan saya langsung sebagai kuasa hukum daripada Pak Rudi Tanu. Saya harus luruskan masalah ini ya. Saya berbicara ini tentunya saya sangat menghormati ya, marwah daripada penyidik ya. Karena bagaimanapun saya juga mantan penyidik dan saya penyidik seumur hidup. Saya yakin penyidik yang ada di KPK itu junior-junior saya juga. Pasti saya akan berselaras dengan mereka. Pasti saya akan menghormati mereka karena saya juga dulu juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Saya luruskan dulu masalah ya. Sekali lagi rasa hormat saya kepada adik-adik saya, kepada penyidik yang ada di sana, bahwa saya yang berbicara adalah mantan penyidik yang harus hormat dan tunduk patuh kepada akidah hukum. Saya masuk pada substansi kepada rekan-rekan media ya. Jadi ada nuansa seolah-olah Pak Rudi Tanu itu mangkir dari panggilan sebagai saksi. Ya, sebagai saksi loh ya. Ya. Perlu saya luruskan, itu surat nyampe kepada Pak Rudi hari Selasa sore. Kemudian Pak Rudi melaporkan kepada saya sebagai kuasa hukum, ya, bagaimana Pak Riki ini saya kan hari Kamis sudah jadwal check up. Ya sudah, kita harus kooperatif, tapi jangan terlalu lama, supaya ini peristiwa hukum ini cepat terselesaikan. Terus kebenaran hukum itu dapat didapatkan oleh dari keadilan. Makanya hari Rabu langsung kita jawab, mohon dengan hormat penundaan pemeriksaan Pak Rudi Tanu sebagai saksi. Hari Rabu loh, setelah tadi diterima Rabu langsung kita jawab dan diterima oleh pihak KPK dan deal. Di samping kita sudah menyerahkan surat, kita juga bertelepon loh, kita ngomong loh. Nah, diterimalah bahwa oke, bahwa kita hari Selasa untuk datang. Dan saya akan dampingi yang bersangkutan. Karena apa? Karena Pak Rudi itu hari Kamis itu check up kesehatan sudah terjadwal, gitu. Kan nggak mungkin bisa di Jumat, Sabtu, Minggu kan ini ya. Makanya kita ambil langkah hari Selasa untuk datang memenuhi panggilan daripada pihak KPK. Dan harus kita datang, dan saya pastikan harus datang. Saya juga harus menghormati hukum. Jadi nggak ada alasan-alasan untuk menunda-nunda daripada pemeriksaan dari pihak penyidik KPK. Jadi gitu rekan-rekan media. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan saya di KPK, saya juga harus patuh hukum. Kenapa? Saya adalah Purnawirawan Polri, saya juga pengacara, dan saya juga dari Letnan 2 sampai Jenderal adalah seorang penyidik. Berarti apa yang diharapkan penyidik harus saya hormati. Harus. Karena saya juga tidak mau diperlakukan gitu oleh para pencari keadilan pada saat saya jadi penyidik. Jangan dong jadi berbalik. Saya hormati, harus saya patuhi. Gitu kira-kira media. Oke, Pak Jenderal, itu kan sedang kondisi kesehatan sedang tidak baik ya? Ya, sedang terganggu kesehatannya, makanya dia check up. Dan memang jaraknya pendek sekali memang. Setelah diterima, sedangkan Kamis dia sedang jadwal check up. Tapi kita jangan pakai alasan supaya menunda itu, makanya saya jawab langsung besok pagi ya. Besok pagi saya langsung saya jawab, itu harus kita jawab untuk menghormati pihak KPK yang memanggil kita sebagai saksi, dan langsung antarkan ke KPK, minta supaya dicap, ada bukti cap stempelnya. Dan kita berkoordinasi dengan pihak penyidik dan sudah deal, memang hari Selasa kita harus datang dan harus datang dan pasti datang. Selasa besok ini ya? Harus, karena saya akan mendampingi langsung. Kenapa? Supaya adanya kepastian hukum. Harus saya dukung dong. Jadi tindakan daripada pihak penyidik harus saya dukung, karena saya juga mantan penyidik. Iya. Jadi sehingga berselarasan kepastian hukum dapat
laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke. Nah, Pak Jenderal, ini kan kasus sudah lama ya, gitu, dari 2020 kalau nggak salah. Ini Pak Jenderal Selasa nanti akan memenuhi panggilan dari penyidik KPK. Akan ada membawa bukti-bukti baru atau seperti apa? Saya rasa akan cross check mungkin, tapi nanti serahkan aja kepada pihak KPK. Tapi tentunya kami mempersiapkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Tinggal nanti keselarasan antara penyidik dengan kita untuk menjawab di titik temu untuk mencari kepastian hukum itu. Saya kan nggak boleh berandai-andai. Saya juga nggak tahu apa yang mau dipertanyakan oleh pihak KPK kepada kita. Tapi kita sebagai orang yang taat hukum menjawab untuk mencari kepastian hukum tadi. Saya katakan lagi bahwa saya tidak mau juga mengaburkan hukum. Ya, cari kebenaran hukum dan hak-hak daripada seorang saksi untuk didepankan hukum. Berarti tidak juga mengurangi fakta-fakta hukum. Kita luruskan masalah. Saya kan sudah pernah berjanji, ya, saya pernah berbicara bahwa yang kita cari adalah hak-hak daripada siapa yang menjadi klien kita. Dan itu harus kita buktikan. Maka saya langsung dampingi, saya lihat nanti sejauh mana pokok permasalahannya. Yakin dan percaya bahwa yang dikatakan menunda, enggak. Saya berani pastikan tidak menunda. Karena saya membuat surat dan saya tanda tangani. Masa saya seorang mantan penyidik seumur hidup, saya mengangkangi daripada hak kewajiban. Apalagi pada adik-adik saya di KPK sana. Ya enggak lah. Ya. Rasa ketua KPK juga kenal saya lah ya. Karena dulu juga sama-sama di Biro Wasidik juga ya. Saya kan Okar Wasidik pada saat itu. Ya, kita tahulah bahwa dudukan hukum itu harus kita luruskan sesuai dengan etika prosedur hukum yang berlaku. Gitu kira-kira ya. Berarti Pak Jenderal tidak mempertegas saja ini bukan strategi untuk mengulur-ulur waktu Enggak, ya Pak Jenderal ya? Kalau ngulur-ngulur waktu kita ambil aja langkah-langkah yang lain. Kalau seandainya saya berusaha untuk ngulur-ngulur waktu, sama dengan saya melempar tai ke muka saya sendiri. Kenapa? Yang berbicara orang akan ketawa lah, Bapak kan mantan Karawasidik Pak. Kok Bapak mengaburkan hukum, ngulur-ngulur waktu itu? Nggak mau saya juga nggak mau. Saya harus memberikan kepastian hukum, karena dulu saya juga melakukan hal yang sama. Berarti apa yang dilakukan oleh adik-adik saya ini harus juga bersesuaian. Nanti kan Bapak kan dulu ngajarkan kami kayak gini. Kok sekarang kok Bapak seperti ini? Oh, saya nggak mau dong. Makanya saya katakan, saya pastikan ya, tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Mari sama-sama kita luruskan hukum. Nanti antara penyidik dengan yang ditanya sebagai saksi, silakan. Saya juga nggak tahu isinya kan? Tapi nanti kita lihat keselarasannya. Yang penting kepastian hukum kita tegakkan, kebenaran hukum kita tegakkan. Itu kira-kira dia ya. Pak Jenderal, ini kesiapan dari Pak Rudi sendiri seperti apa sih untuk menghadapi Dia siap. pemanggilan? Dia siap untuk menghadapi pemeriksaan hari Selasa. Saya sudah ingatkan kepada beliau, Bapak siap Pak ya, sudah sehat ya. Saya sudah pastikan hari Selasa harus hadir jam 10 pagi. Dia hadir aja. Itu karena sudah dituangkan, sudah ada juga media sudah ngomong juga, mungkin dari juru bicaranya KPK sudah tahu menjadwalkan itu juga. Saya kan nggak perlu juga ngomong gitu. Tapi penjadwalan ulang itu kita lakukan. Pokoknya kita kooperatif, kita mematuhi hukum, kita lakukan itu, dan saya akan dampingi langsung yang bersangkutan. Kalau saya sudah dampingi, nggak mungkin dong macam-macam lagi kan gitu ya. Saya juga nggak mau kalau hal ini dikabulkan. Dan beliau sudah siap untuk melakukan pemeriksaan dan menjawab segala pokok permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa itu. Gitu kira-kira ya. Tapi pemanggilan sebagai saksi itu pemanggilan yang kemarin itu yang pertama atau yang kedua? Enggak, berarti nanti panggilan kedua dong ini. Oh, yang kemarin kan pertama. Nah, waktunya kan berdekatan sekali gitu loh. Selasa dapat surat, suruh Kamis. Kan itu. Saya nggak mau nyalakan siapa-siapa di sini, tapi kebetulan hari Kamis itu memang jadwalnya untuk melakukan cek kesehatan. Nah, saya kooperatif dong. Rebu langsung saya bikin surat loh. Perintahkan kepada staf saya bikin surat, jawab itu panggilan KPK. Jangan nggak dijawab. Dijawab. Rebu langsung jawab, 1 hari loh. Terima sore, Rebu pagi langsung jawab. Ya. Langsung datangi ke pihak KPK, mengantar suratnya, mohon penundaan, mohon dengan segala hormat, diterima, dicap stempel, dan kita juga koordinasi dan komunikasi. Deal, oke.
Kan nggak ada yang masalah sudah. Tapi orang-orang yang nggak ngerti nih memutarbalikkan fakta, enggak lah. Saya yakinkan Pak Rudi Tanu pasti kooperatif dan siap untuk memberikan jawaban dan tanggapan terhadap apa yang diberikan oleh KPK terhadap Pak Rudi sebagai saksi. Itu kira-kira ya. Oke, sip.